Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lirabbika fasbir. Karena Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Mudathir dari ayat ke-1 sampai ke-7. Dari susunan kata-katanya, dari uraian iramanya, dari tingkatan tahapan-tahapannya. Kalau ibarat sebuah puzzle itu merupakan suatu keseluruhan. Ketika Rasulullah sedang berkemul, sedang berselimut di dalam tidurnya, Allah menyerukan untuk bangunlah dan lalu berilah peringatan. Lalu kemudian setelah engkau memberi peringatan kepada umatmu, maka engkau kembali kepada mihrabmu dan Tuhanmu agungkanlah. Namun sebelum engkau melakukan hal itu, pakaianmu bersihkan dahulu. Lalu kemudian lengkapi tubuhmu yang bersih itu dengan pakaianmu yang bersih itu, dengan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Dan kemudian setelah engkau meninggalkan segala perbuatan yang keji, janganlah engkau memberi segala sesuatu kepada yang lain itu untuk mengharap balasan yang lebih. Lalu kemudian yang terakhir, karena Tuhanmu bersabarlah. Wal lirabbika, ini ada hubungan kaitannya dengan ayat ketiga, fakabir, kebesaran. Mengapa engkau harus bersabar? Karena ada bir di ayat terakhir surat ke-7, berbeda maknanya dengan bir yang ada di ayat ketiga. Yang satu adalah Tuhanmu yang besar itu agungkanlah. Lalu yang ayat ke-7, karena Tuhanmu bersabarlah. Memang indah. Seorang koreografi musik, seorang ahli puisi, seorang apapun, kalau dirinya ingin benar-benar berniat untuk meneliti Al-Quran, menelah Al-Quran, pasti akan terperanjat kata-katanya, iramanya. Tidak bisa tidak terpukau, tidak bisa tidak terpesona. Kalau di dalam istilah komedi ini namanya callback. Engkau menceritakan suatu perbuatan di awal-awal, lalu perbuatan itu engkau ingatkan kembali kepada penonton di uraian berikutnya untuk kembali memflashback. Kenapa Allah menyuruh kita bersabar? Karena Allah itu maha besar. Karena kau sudah mengagungkan Allah, maka bersabarlah. Meskipun engkau Muhammad begitu membina yatim, membina anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, musatafin, namun begitu banyak pelecehan tetap, begitu banyak dengki, sirik, iri hati yang mungkin Allah itu mah bisa-bisanya aja Muhammad untuk menarik simpati biar banyak pengikutnya. Ini kalau orang biasa itu udah pasti terpancing, udah pasti marah. Namun sekali lagi, hatinya para nabi, hatinya para rasul, jiwanya para nabi, jiwanya para rasul, ruhnya para nabi, ruhnya para rasul. Manusia biasanya itu memiliki level yang apa sih istilahnya tuh, kalau kulitnya itu begitu berdekatan dengan Allah itu, bersentuhan, tidak ada hijab lagi. Kita baru pertama kali nih menemukan ayat kita untuk bersabar dari udah sekitar 687 ayat. Baru kita nemukan
Allah memerintahkan kita nih, karena Tuhanmu bersabarlah. Kenapa Tuhanmu? Kenapa engkau bisa bersabar atas nama Tuhan? Karena ada ayat ketiga, kabir, karena Allah maha besar, karena engkau telah mengagungkan aku, maka percuma engkau mengagungkan aku, memuliakan aku, membesarkan namaku. Tapi ketika engkau mendapat ujian, ketika engkau mendapat cobaan, ketika engkau mendapat hinaan, ketika engkau mendapat cacian, ketika engkau mendapat pelecehan, ketika engkau mendapat pendustaan, keingkaran, kemunafikan, engkau tidak bisa bersabar. Maka yang kau agungkan itu, Allah yang kau agungkan itu, Allah yang kau muliakan itu tidak sebesar yang engkau ciptakan di alam realitas, imajinasi, pikiran, dan segala hasrat intelektualmu. Kalau kau tidak bisa bersabar, maka sabar itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi kesabaran hanyalah kematian. Jujur, sabar, ini sudah dua nih kita temukan nih. Ini kalau istilah benda pusaka ini luar biasa nih, dua nih, kejujuran dan kesabaran. Sudah Allah pastikan. Salah satu cara untuk menangkis bisikan laknatullah yang bernama kesombongan, bisa kita memakai pedang kejujuran dan kesabaran. Karena kalau kita hanya jujur saja, tapi kita tidak sabar, kita marah-marah, kesombongan itu akan terus hinggap. Pun sebaliknya, kita sabar untuk tidak sombong, tapi kita berbohong, tapi kita ingkar, kita dusta, ya sama aja. Seperti engkau mengambil air di sebuah gayung yang di bawahnya bolong. Jadi salah satu cara untuk menangkis bisikan laknatullah yang bernama kesombongan, Allah sudah memberikan nih kepada Muhammad, yaitu kejujuran dan kesabaran. Jujur sudah dari sejak awal-awal kita menelai, sudah banyak Allah dilarang berbuat curang, dilarang, sudahlah banyak, jujuran lah, sudah hampir muntah istilahnya tuh kalau kita menelaah tentang ayat kejujuran. Baru kesabaran yang kita temukan. Ibarat itu kejujuran itu sebuah pedang, kejujuran itu sebuah pedang, kesabaran adalah sarungnya. Karena orang yang jujur tidak sabar, sakit hati, seperti orang gila jadinya. Ketika kau jujur, kau harus sabar. Dan itulah salah satu kriteria para nabi, para rasul ketika memberi peringatan kepada umatnya, kejujuran dan kesabaran itu. Makanya salah kalau dikatakan kita terpesona dengan pedang peninggalan para sahabat, pedang peninggalan para nabi, pedang peninggalan Rasulullah. Ya nggak apa-apa kalau ingin memuaskan mata. Oh dulu ternyata pedang yang dipegang oleh Khalid bin Walid, pedang yang dipegang Imam Ali seperti itu. Namun itu tidak ada apa-apanya. Yang bikin repot para pembesar kafir Quraisy, yang bikin repot para kaum jahiliyah, Muhammad itu jujurnya benar-benar pol. Bingung dia. Sehingga mereka mau memfitnah Muhammad, mau mendengki Muhammad, mau menceritakan kejelekan Muhammad, penduduk kan yang percaya. Setahu mereka Muhammad jujur, titik. Dan kejujuran ini harus dilengkapi dengan sarung, biar nggak kedinginan ini pedang. Harus masuk ke dalam sarung, namanya kesabaran. Dan Allah memerintahkan, engkau kalau mau sabar harus karena aku ini besar. Ketika engkau tidak sabar, berarti engkau tidak membesarkan namaku, begitu. Nggak ada sejarahnya para nabi dan rasul itu tidak sabar, nggak ada. Kalau ada kiai, ulama, ustadz, habaib atau apapun yang menceritakan para nabi dan rasul sering marah, benar-benar ya, kalau ditilik dari etika Al-Quran, itu benar-benar tidak ada. Sabar mereka semua, jujur mereka semua.
Alhamdulillahirabbil alamin.